Selamat pagi Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mendengar renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, berikanlah kepada kami berkat jasmani dan rohani secukupnya. Sebentar kami mau mendengar renungan. Biar renungan ini membawa perubahan radikal di dalam kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, bangsa Israel harus melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Di padang gurun itu, bangsa Israel diberikan ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Di dalam Keluaran 20 ayat 1-2 berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu Tuhan memberikan ke-10 firman-Nya. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka tidak boleh lagi mengikuti ketetapan-ketetapan di Mesir. Bangsa Israel harus meninggalkan cara-cara mereka di Mesir. Tuhan memberikan kepada bangsa Israel ketetapan-ketetapannya. Ketetapan-ketetapannya menjadi identitas bagi bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, maka api Tuhan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bilangan 11 ayat 1-2 berkata, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tempat perkemahan. Bangsa Israel yang memberontak dan murtad tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam tanah perjanjian dari semua orang dewasa dari generasi pertama orang Israel. Ulangan 1 ayat 34. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefun. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Ayat yang ke-38 berkata, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Ayat ke-39, dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Apa yang terjadi pada bangsa Israel adalah gambaran bagi gereja. Gereja adalah umat yang ditebus Tuhan. Bukan hanya ditebus dari perbudakan manusia, tapi dari perbudakan setan, yaitu dosa. Tanpa penebusan, kita mengalami kematian kekal. Gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya suatu kelompok yang dipanggil keluar. Artinya, setelah kita ditebus, Tuhan mau kita menanggalkan manusia lama kita, manusia dosa, untuk mengalami perubahan menjadi manusia baru yang dibangun atas dasar kebenaran, yaitu Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anak juga dapat membaca di dalam Efesus 4 ayat 17-32,
Kolose 3 ayat 5-17. Dan sekarang kita sedang diajar oleh Bapak Gembala tentang nilai-nilai dari kuduskan hari Sabat dan nilai dari perpuluhan. Mari kita melihat riwayat bangsa Israel. Jangan kita timbulkan persungutan dan pemberontakan dalam belajar tentang kuduskan hari Sabat dan perpuluhan ini. Tapi mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengalami perubahan radikal sampai tiba waktunya kita memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang sepenuh hati mengikuti-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala pelanggaran kami. Pimpin kami Roh Kudus supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dan inilah waktunya, pemulihan segala sesuatu, karena waktu terus berjalan. Shalom, Tuhan Yesus menyertai kita.